guys, balik lagi sama Bang Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Calling Dragon episode 6 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan alur cerita episode sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi serban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Malam harinya di sebuah pegunungan hewan magis, beberapa murid Akademi Ers terlihat mendapatkan serangan dari sosok monster ular, sehingga membuat mereka mencoba melarikan diri. Tapi sayangnya, satu persatu murid akhirnya tewas mengenaskan. Bahkan hanya tersisa satu murid yang harus bertahan dari kelompok monster. Keesokan harinya, ketika Diren menjelaskan teknik untuk meningkatkan kekuatan mental ciptaannya disebut ukiran pahat datar, hal itu membuat Linley kebingungan dan bertanya, apakah hal itu sama seperti ukiran patung di galeri Prol? Meskipun Diren membenarkan dugaan Linley, serta mengukir bisa menggunakan berbagai macam alat untuk menciptakan sebuah patung, namun teknik ukirannya berbeda. Pasalnya hanya akan menggunakan pahat datar untuk mengukir. Selain mampu menghasilkan ukiran yang halus, menggunakan pahat datar juga bisa menghasilkan karya seni bernilai tinggi. Tapi sayangnya, dikarenakan semua karyanya disimpan di ruangan bawah tanah dan mungkin telah menjadi abu setelah ribuan tahun berlalu, hal itulah yang membuat generasi saat ini tidak mengetahui karya seni dengan teknik pahat datar. 我的平刀流一种工具，平刀来切削，用斧头来锻炼。 Tidak sampai di sini, Master Prol yang dikatakan menjadi master nomor 1 dalam hal memahat patung, ternyata juga pernah belajar memahat datar dari Diren. Bisa dikatakan adalah muridnya di masa lalu. Teknik aliran pahat datar sendiri memerlukan kesabaran dan fokus ekstrim. Bahkan bisa membuat orang lupa diri ketika berlatih teknik pahat datar. Dan hal itulah yang bisa meningkatkan kekuatan mental puluhan kali lipat dari teknik kultivasi biasa, serta bisa dianggap sebagai teknik dasar ahli sihir. Langkah pertama, Linley harus memahami letak elemen nadi sesuai dengan titik yang dia tunjuk. Di saat Linley kebingungan kenapa harus mengikuti titik nadi dan tidak bisa mengeluarkan tenaga penuh, bahkan lebih baik memahat sesuka hati untuk menghasilkan pahat lebih rata dan rapi, Diren lantas menjelaskan, ahli sihir atribut tanah harus memahami sumber batu dan mempertahankan fokus, serta menggunakan kekuatan mental dalam proses memahat. Untuk membuktikannya, Diren meminta Linley untuk melihat pahatan yang sebelumnya dia lakukan dengan kekuatan mental. Dan ternyata, semua nadi batu dalam proses pemahatan terputus. Diren menjelaskan, level tertinggi dari ukiran batu adalah kesempurnaan teknik dan keindahan batu, sehingga teknik dan elemen harus saling melengkapi. Itulah sebabnya, seorang seniman dan ahli sihir bisa dianggap setara. Pasalnya sama-sama mengejar irama elemen. Hari demi hari di bawah bimbingan Diren, Linley bukan hanya mengikuti kelas sihir atribut angin bersama dengan Dilea. Dia juga terus-menerus melatih teknik ukiran datar, sehingga bisa mempercepat pertumbuhan kekuatan mentalnya. Sampai akhirnya ketika BB merasa puas mendapatkan hadiah ukiran patung buatan Linley, Diren justru memintanya untuk menghancurkan patung tersebut dengan alasan setiap ukiran sangat kasar dan tidak sesuai dengan aliran pahat datar, serta bertanya apa yang sebenarnya Linley rasakan ketika memahat.
Lin Lei mengatakan, setiap elemen seolah-olah sangat patuh dan bisa menghindari bila pahat, sehingga membuatnya tidak mendapatkan halangan apapun. Diren menjelaskan, bukan elemen yang patuh, melainkan Lin Lei tanpa sengaja memindahkannya, di mana ketika kekuatan mental secara signifikan meningkat, maka perasaan dan pengendalian elemen akan semakin kuat, bahkan mampu mengubah susunan elemen. Tapi hal itu masih dikatakan jauh dari kata cukup. 你怎么又把我给毁了？ Beberapa saat kemudian, ketika Yale dan 3 saudaranya ingin pulang kampung liburan, serta Lin Lei memutuskan untuk tetap berada di akademi dan tidak ingin membuang-buang waktu berlatih, seluruh orang di tempat ini dikejutkan dengan kedatangan beberapa murid yang tewas. Bahkan meski salah satu murid terbaik bisa bertahan hidup di pegunungan hewan magis, namun dia juga terluka parah. Yale menjelaskan, hanya murid di tingkat 5 ke atas yang baru bisa memasuki pegunungan hewan magis untuk uji kemampuan, dan hal itu tidak berlaku bagi murid seperti mereka. Diren menambahkan, tidak semua hal bisa didapatkan dari akademi. Itulah sebabnya mereka harus mendapatkan ujian hidup dan mati di pegunungan hewan magis. Bahkan murid yang berhasil selamat bisa dianggap sebagai ahli, tapi dia masih membutuhkan pengalaman. 3 tahun kemudian, setelah berlatih pahat tanpa henti, bahkan mampu menciptakan ukiran tanpa memutus nadi elemen, Diren mengatakan, ukiran Lin Lei sudah bisa dikirim ke galeri pameran, sehingga membuat Lin Lei bertanya, apakah dirinya bisa dianggap telah menguasai ukiran datar. Untuk membuktikannya, Diren meminta Lin Lei mengendalikan sihir dengan kekuatan mental dan menciptakan sayatan lurus di sebuah dinding batu. Dengan kekuatan mental untuk melihat setiap nadi elemen, Lin Lei lantas melepaskan sayatan tepat ke titik kosong. Dengan perasaan bangga, Diren mengatakan, teknik mengguncang tanah milik Lin Lei sudah setara dengan seorang penyihir level 5. Dengan kata lain, dia benar-benar sudah memasuki level 5. Beberapa saat kemudian, Lin Lei mendapatkan surat dari Wharton dan mengatakan, selain merindukan Lin Lei yang sudah lama tidak bertemu, Wharton juga mengatakan selalu teringat dengan kenangan masa kecil mereka saat asyik memburu bebe. Sampai akhirnya harus berpisah dengan Lin Lei saat meninggalkan kota Praja Wusan. Bahkan dia sempat menangis ketika dahulu kala harus berpisah dengan Lin Lei. Hanya saja, kali ini berbeda dengan sebelumnya. Dikarenakan Wharton sudah tumbuh dewasa, dia berniat untuk menyusul Lin Lei menjadi kuat, serta mengatakan sudah menjadi seorang prajurit level 2, bahkan sudah diterima di Akademi Prajurit Kerajaan Obren. Dan sebentar lagi akan segera pergi dari kota Praja Wusan. 就说到这里了，就要离开家乡了。 Keesokan harinya, di bawah bimbingan para guru akademi, Lin Lei terlihat mengikuti ujian tambahan level 5, sehingga membuat beberapa murid takjub kepadanya. Pasalnya hanya dalam waktu singkat, Lin Lei benar-benar telah menjadi seorang penyihir level 5. Seorang guru menjelaskan, ahli sihir level 5 adalah tulang punggung pasukan militer dan memiliki kemampuan mandiri, sehingga ujian tingkat 5 bukan hanya menguji kekuatan sihir, melainkan juga pertarungan nyata. Tidak berselang lama, Wakil Rektor Delan terlihat tiba di tempat ini. Tujuannya ingin secara pribadi menyaksikan ujian yang akan dilakukan oleh Lin Lei, di mana Lin Lei dibebaskan menggunakan berbagai cara untuk menahan serangan formasi sihir dan harus bertahan selama 10 menit untuk lulus ujian, serta dibolehkan untuk menyerah di tengah ujian. Tapi jika bersikeras, konsekuensinya akan dia tanggung sendiri. Setelah menjelaskan hal itu dan jam pasir mulai berjalan, satu persatu guru melepaskan serangan dengan beberapa atribut berbeda, sehingga memaksa Lin Lei mencoba menghindar dan menggunakan berbagai cara untuk bertahan. Tepat ketika Lin Lei mencoba memblokir serangan sihir atribut api, hal itu lantas menarik perhatian di Lea.
Bahkan ketika Lin Lei berhasil melemparkan atribut api dengan teknik atribut anginnya, setiap guru menjadi sangat antusias untuk melepaskan serangan. Dan juga wakil rektor semakin menaruh harapan kepada Lin Lei. Sampai akhirnya ketika waktu habis, Lin Lei terlihat berhasil bertahan dari gempuran para guru sihir, serta terlihat ada sebuah boneka elemen batu di belakangnya, sehingga langsung disambut meriah oleh seluruh penonton. Pasalnya, Lin Lei benar-benar berhasil melewati ujian level 5 dan dinobatkan sebagai level 5 termuda dalam sejarah akademi. Singkatnya, bersama dengan ketiga sahabatnya, Lin Lei terlihat merayakan keberhasilannya menjadi seorang penyihir level 5 termuda di Akademi Ers. Dia juga mengatakan tujuannya ingin memasuki pegunungan hewan magis demi menguji kemampuannya. Namun dikarenakan mereka semua abok, tidak ada yang mengkhawatirkan ucapan Lin Lei barusan. Di saat Lin Lei ingin meninggalkan tempat ini, dia tiba-tiba saja dihampiri oleh Dilea, di mana Dilea mengetahui niatan Lin Lei untuk segera pergi ke pegunungan hewan magis, serta memberikan Lin Lei sebuah lencana dari akademi. Pasalnya benda tersebut akan berguna membantu Lin Lei membedakan mana teman dan mana lawan. Dia juga meminta Lin Lei untuk menjaga diri dengan baik. Keesokan harinya, Lin Lei mulai menjalankan rencana menuju pegunungan hewan magis, sementara seluruh anggota hanya menutupi kepergiannya dari guru akademi. Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita Donggua Calling Dragon episode 6-nya ya guys ya. Gimana menurut pendapat kalian? Waduh, epic ya guys ya. Hanya dalam beberapa tahun singkat, Lin Lei sudah menjadi seorang penyihir level 5, bahkan yang termuda di akademi nomor 1 ya guys ya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Lin Lei benar-benar menuju hewan pegunungan magis demi menguji kemampuannya. Dan pastinya bakalan epic ya guys ya. Dan untuk episode selanjutnya kita bahas juga di hari yang sesuai dengan jadwal rilisnya ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.